Orang-orang dari Sekte Iblis Langit, serang dan hentikan Sekte Racun Keinginan. Di sisi lain, Xie Nianxing memerintahkan. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Mo Yang berteriak, menyerang. Xie Nianxing berbicara lagi, wajahnya dingin. Ya, gadis suci. Yang lain merespons, dan bersama dengan Xie Nianxing, mereka menyerang Sekte Racun Keinginan. Sekte Iblis Tianyu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba melawan Sekte Racun Keinginanku? Para anggota Sekte Racun Keinginan semuanya meraung marah. Namun, wajah Xie Nianxing terasa dingin. Teratai hitam melayang di atas kepalanya dan menekan ke bawah. Beberapa pembangkit tenaga listrik Sekte Yudu memuntahkan darah dan mundur. Budidaya Xie Nianxing telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV7. Kemajuannya luar biasa. Teratai hitam jelas merupakan senjata suci. Meskipun anggota lain dari Sekte Iblis Tianyu tidak ingin menyerang, mereka hanya bisa mematuhi perintah orang suci itu. Mo yang berdiri tidak jauh, wajahnya dingin. Dia tidak bergerak, tetapi para ahli dari Sekte Racun Keinginan ketakutan. Mo Yang adalah salah satu dari 10 orang jenius di Prefektur Chang. Tingkat pengolahannya telah lama menembus alam setengah biksu. Jika dia menyerang, mereka akan berada dalam bahaya. Mundur, mundur dulu. Pakar Sekte Yudu meraung. Dia mulai bertahan sambil mundur, tidak lagi tega melawan. Sementara itu, Lu Ming telah melepaskan sayap hitamnya dan menyerang Sekte Tianshan. Tombak naga hitam miliknya telah tumbuh hingga 1000 meter panjangnya. Dia menyerang dengan tombak dan menerbangkan senjata suci. Pada saat yang sama, tombak naga hitam menusuk seperti kilat, membunuh seorang ahli di puncak kerajaan bela diri tingkat 8. Puff, puff. Kemudian, sayap hitam itu menebas seperti pedang, membunuh ahli kerajaan bela diri LV7 dan ahli kerajaan bela diri LV8. Adapun Tiancui dan Sue Ningxin, mereka juga menunjukkan kekuatan dewa mereka. Palu raksasa Tiancui kini menjadi senjata Sein, dan setiap ayunan palunya sangatlah kuat. Bahkan senjata Sein pun akan terhempas oleh palunya, dan dengan sekali ayunan, ia akan mati atau terluka. Sue Ningxin, sebaliknya, mengendalikan senjata suci 7 warna, yang juga sangat kuat. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, Lu Ming dan yang lainnya telah menekan banyak ahli Sekte Dewa Surgawi. Orang-orang dibunuh terus-menerus. Ayo pergi. Pada akhirnya, Yu Sheng mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan membawa serta orang-orang lainnya bersamanya. Mereka berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lebih dari 20 mayat. Lu Ming dan 2 lainnya tidak mengejar mereka. Orang-orang yang tersisa berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan memiliki senjata suci. Mereka bertekad untuk melarikan diri, jadi tidak mudah untuk membunuh mereka. Hahaha, kakak muda, jadi kamu di sini. Kamu menghilang tanpa jejak tahun ini, dan aku belum mendengar kabar apapun tentangmu. Tiancui menyingkirkan palu raksasanya dan menepuk keras Lu Ming sambil tertawa terbahak-bahak. Saya akan kembali ke lembah Dewa Naga. Saya tidak menyangka akan bertemu kakak dan adik senior saya di sini. Lu Ming juga tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi penampilan aslinya. Lu Ming, suara dingin Xie Nianxing terdengar saat dia melangkah ke udara. Seperti iblis wanita, dia menarik perhatian semua orang. Dia sangat cantik. Apakah dia adalah orang suci dari Sekte Iblis Tianyu? Petik 2. Saya kira demikian. Saya mendengar bahwa ketua sekte dari Sekte Iblis Tianyu menerima orang suci baru sebagai muridnya dan melatihnya dengan sekuat tenaga. Beberapa orang sedang berdiskusi. King kecil, Lu Ming tersenyum. Keduanya saling memandang dengan mesra. Semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Pandangan Tiancui tertuju pada Lu Ming dan Xie Nianxing. Dia menyeringai, haha, kakak muda, ini pasti adik iparmu. Dia sangat cantik. Dia adalah anak emas dan gadis giok bersamamu, pasangan yang serasi di surga. Adik laki-laki, adik ipar sangat cantik. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepada kami? Kamu harus dihukum. Sue Ningxin juga bercanda. Hahaha, Lu Ming tersenyum dan mulai memperkenalkan mereka. Xie Nianxing juga dengan sopan membungkuk kepada Tiancui dan Sue Ningxin, membuat mereka sangat bahagia. Adik junior, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Dewa Surgawi. Sekte Dewa Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kita tidak boleh terlibat.
Saat ini, suara sumbang terdengar. Mo yang berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Saat dia melihat ke arah Lu Ming, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Kalian bisa pergi dulu, saya ingin bersama Lu Ming, kata Xie Nianxing. Adik junior, kamu. Ekspresi Mo yang berubah menjadi lebih dingin. Dia memandang Lu Ming dengan rasa cemburu yang kuat, dan niat membunuh di kedalaman matanya menjadi semakin dingin. Ketika Xie Nianxing pertama kali bergabung dengan Sekte Iblis Tianyu, Mo yang sedang mengasingkan diri. Dia baru keluar saat pelelangan harta karun akan dimulai. Saat dia melihat Xie Nianxing, dia langsung terkejut. Dia adalah kakak mudanya, dan di dalam hatinya, Xie Nianxing sudah menjadi wanitanya. Ketika dia mendengar bahwa Xie Nianxing punya pacar, dia diliputi rasa cemburu dan niat membunuh. Oleh karena itu, saat itu di Gunung Chang, itulah sebabnya dia mengambil tindakan untuk menghentikan Zifeng. Adik junior, tempat ini tidak aman. Lebih cocok aku tinggal bersamamu. Mata Mo yang berkedip saat dia berbicara. Hal ini membuat Xie Nianxing mengerutkan kening. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak memahami pikiran Mo Yang? Kakak ipar telah melepaskan beberapa orang. Beberapa orang sangat berkulit tebal dan bersikeras untuk mengikutinya tanpa malu-malu. Apakah mereka tidak malu? Tian Cui mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Kata Mo Yang dengan ekspresi gelap. Apa yang aku bilang? Ada yang tahu apa yang saya bicarakan? Tian Cui mengerutkan bibirnya. Hah? Mo Yang mendengus dingin. Dia memandang Xie Nianxing dan berkata, "Saudari junior, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Bagaimanapun, Sekte Iblis Tianyu dan Lembah Dewa Naga kami adalah sekte yang berbeda. Terlebih lagi, Lu Ming telah menantang Putra Ilahi. Dalam 1,5 tahun, dia pasti akan dibunuh oleh Putra Ilahi. Dia tidak akan hidup lama. Belum terlambat bagimu untuk meninggalkannya sekarang." Mo Yang, Xie Nianxing mendengus dingin, wajahnya sangat dingin. Biar ku beritahu, 1,5 tahun kemudian, Lu Ming tidak akan mati. Orang yang akan mati adalah anak ilahi. Selain itu, aku hanya menghormatimu karena kamu adalah kakak laki-lakiku. Jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata seperti itu, saya pasti sudah mengambil tindakan. Sekarang, silakan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Adik junior, kamu. Ekspresi Mo yang sangat tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, dia menatap Lu Ming dengan dingin dan muram, lalu berbalik dan pergi. Anggota Sekte Iblis Tianyu lainnya juga pergi bersama Mo Yang. Lu Ming, maafkan aku. Xie Nianxing memandang Lu Ming dengan nada meminta maaf. Haha, kamu dan aku tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Selain itu, ini menunjukkan bahwa kamu sangat menawan. Jika wanita cantik menawan menyukaiku, aku akan memiliki rasa pencapaian yang lebih besar. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu sangat sombong. Xie Nianxing juga tersenyum. Oh benar, King kecil, kenapa kamu ada di sini? Lu Ming bertanya. Sekte Iblis Tianyu dan Lembah Dewa Naga adalah tetangga, tetapi mereka jauh dari bagian barat benua Azure. Mengapa Xie Nianxing dan yang lainnya ada di sini? Bahkan jika mereka telah mendengar beritanya dan ingin bergegas, mereka tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Mo Yang dan saya, serta orang lain dari Sekte Setan Tianyu, sedang memburu pengkhianat Sekte Setan Tianyu. Kami kebetulan berada di sekitar, dan kami mendengar beritanya, jadi kami bergegas untuk melihatnya. Kata Xie Nianxing. Setelah itu, Lu Ming pergi bertanya kepada Skyhammer dan Sue Ningxin. Ternyata mereka berdua sedang berpetualang di luar dan baru saja sampai di sebelah barat Changzhou. Setelah mendengar beritanya, mereka bergegas untuk menonton. Ada perubahan di dataran angin surgawi. Apa? Ayo pergi dan lihat. Saat ini, sebuah berita datang. Orang-orang di sekitarnya semua terbang menuju dataran angin langit. Apakah ada perubahan di dataran angin surgawi? Ekspresi Lu Ming dan tiga lainnya berubah. Adik laki-laki, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Kata Tian Cui. Baiklah, ayo pergi. Segera, Lu Ming, Xie Nianxing, Tian Cui, dan Sue Ningxin terbang menuju dataran berangin. Bis. Pada saat ini, seruan Phoenix lainnya terdengar dari dataran angin surgawi. Teriakan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Teriakan Phoenix semakin pelan.
tampaknya menjadi semakin lemah. Kata Lu Ming, mungkinkah burung Dewa Phoenix akan tumbang, sehingga terus berkicau? Xie Nianxing menebak, itu bukan tidak mungkin, kata Lu Ming. Dengan sangat cepat, mereka berempat tiba di pinggiran dataran angin surgawi. Dataran angin surgawi sangat luas. Banyak orang berdiri di udara di luar dataran. Lu Ming dan 3 orang lainnya berdiri di belakang, sama sekali tidak mencolok. Dan EBSP, huhu. Di langit dan dataran angin menderu-deru. Tornado raksasa menyapu langit dan bumi. Jumlahnya banyak, dan penuh sesak. Dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada yang tahu bagaimana tornado ini terbentuk. Tampaknya tiba-tiba muncul 80.000 tahun yang lalu. Beberapa orang menduga telah terjadi pertarungan mengerikan antar ahli di sini, dan itu dibentuk oleh kekuatan hukum. Beberapa orang juga menduga bahwa itu terbentuk karena susunan besar telah dipasang di dalamnya. Ada banyak pendapat berbeda, dan tidak ada yang sepakat dengan jawabannya. Namun kini, beberapa tornado justru bergerak, perlahan bergerak menuju kedalaman dataran. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak tornado yang bergerak ke arah yang sama, menuju kedalaman dataran yang berangin. Perlahan-lahan, tornado di dataran angin surga menjadi semakin berkurang kekerasannya. Pada saat ini, seruan burung Phoenix terdengar lagi, dan sepertinya lebih jelas. Angin surgawi telah surut, jadi pasti terjadi sesuatu di dalam. Pasti ada harta karun di dalamnya. Di tanah terlarang manapun, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Sekarang angin surgawi telah surut, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Banyak orang tergerak, memperlihatkan tatapan berapi-api. Suara mendesing. Tiba-tiba, seseorang bergerak. Dia bergegas ke dataran angin surgawi. Dia menghindari sisa tornado dan dengan cepat bergegas ke kedalaman dataran angin surgawi. Melihat pria itu baik-baik saja, semakin banyak orang mulai bergerak. Mereka terus bergegas menuju Windy Plains dan menghilang dari pandangan semua orang. Ayo masuk dan lihat. Jika ada bahaya, belum terlambat untuk mundur. Semakin banyak orang bergegas menuju dataran langit dan angin. Kekayaan dan kehormatan diperoleh dari bahaya, dan terlebih lagi bagi para penggarap bela diri. Seseorang harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk meraih peluang. Saat cahaya pelangi berkedip-kedip, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dataran angin langit dan menghilang. Lu Ming melihat orang-orang dari Sekte Yudu, Yu Sheng dari Sekte Dewa, Mo Yang, dan yang lainnya juga bergegas menuju dataran angin langit. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming, seperti yang kuinginkan. Baiklah, Tian Cui dan yang lainnya juga menganggukkan kepala. Mereka kemudian melangkah maju dan bergegas ke dataran angin langit. Dan EBSP, huhu. Begitu mereka bergegas menuju dataran angin langit, mereka merasakan angin bersiul seperti bilah pedang. Mereka menggunakan Zhen Yuan untuk melindungi diri dari angin. Mereka berempat dengan hati-hati menghindari tornado dan bergegas masuk. Masih banyak angin puting beliung yang tersisa, dan terus bergerak, namun tidak cepat. Ada banyak celah, cukup untuk dilewati dengan mudah. Dengan sangat cepat, mereka bertiga telah terbang sejauh 1000 mil. Mati, tak jauh dari situ, ada orang yang berkelahi. Salah satunya terlempar dan terjebak dalam angin puting beliung. Dia menjerit nyaring. Di mata Lu Ming dan yang lainnya, pria itu hancur berkeping-keping oleh tornado. Kekuatan yang sangat menakutkan, kata Tian Cui sambil menjilat bibirnya. Lu Ming mengeluarkan senjata spiritual tingkat 9 dan melemparkannya ke tornado di dekatnya. Setelah senjata spiritual tingkat 9 tersedot ke dalam tornado, senjata itu hancur berkeping-keping dalam beberapa tarikan napas oleh angin yang menakutkan. Mereka berempat menjadi serius. Kekuatan tornado sangat menakutkan. Tidak heran jika dikatakan bahwa para Sein pun akan terbunuh jika mereka tertangkap di dalamnya. Mereka berempat terus bergerak maju. Di tengah perjalanan, mereka melihat tanahnya rata dan tandus. Bas! Tiba-tiba, dia melihat sebuah dahan terlempar keluar dari angin puting beliung. Itu kayu dupa Phoenix. Mata Lu Ming berbinar. Penglihatan mereka sangat bagus. Meski jaraknya masih jauh, mereka bisa melihat dengan jelas ada tanda Phoenix di dahannya, yang merupakan ciri khas kayu beraroma Phoenix. Menurut penduduk desa, kayu dupa Phoenix yang mereka peroleh juga tertiup dari dataran angin surgawi. Mereka berempat buru-buru bergegas menuju kayu dupa Phoenix.
Bagian kayu dupa Phoenix ini panjangnya 3 meter dan setebal pinggang manusia. Itu tampak seperti cabang pohon kuno yang besar. Haha, bagian yang besar. Berapa banyak batu permata mentah yang bernilai? Tian Cui tertawa. Bas, dan EBSP, wash. Tepat pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. 7 hingga 8 sosok muncul dan mengepung mereka berempat. Letakkan kayu dupa Phoenix, lalu pergilah. Seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak dengan dingin. Semuanya adalah pria parubaya atau tua. Mereka semua memiliki aura yang kuat, dan bahkan yang paling lemah pun berada di ranah kaisar bela diri LV8. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai ranah bela diri kerajaan LV9. Kau menyuruh kami nyahlah. Kaulah yang seharusnya tersesat. Jika kamu ingin mati, datang dan coba. Sebuah palu raksasa muncul di tangan Tian Cui saat matanya menunjukkan ekspresi jahat. Keras kepala, membunuh. Salah satu pria berjubah hitam meraung dan memimpin, menyerbu menuju Tian Cui. Tombak panjang menembus, memenuhi langit dengan bayangan tombak yang menyelimuti Tian Cui. Mati, Tian Cui meraung keras saat palu raksasanya menghantam lawannya. Ledakan, bayangan tombak yang memenuhi langit menghilang, dan palu raksasa itu langsung menghantam tubuh lawan. Dengan dentuman keras, tubuh lawan hancur berkeping-keping, terbang beberapa ratus meter jauhnya, tanpa jejak kehidupan. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Mari bergandengan tangan. Tetua berjubah hitam itu meraung marah. Aura ahli alam bela diri kerajaan puncak LV9 meledak, dan pancaran pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Orang-orang ini jelas tidak hadir ketika Lu Ming dan yang lainnya bertarung dengan Sekte Dewa Surga. Mereka tidak mengenal Lu Ming dan yang lainnya. Jika mereka melihat pertempuran itu, mereka tidak akan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Inti esensialnya melonjak ke dalam sarung tangan elemen yang mengalir dan dia melayangkan pukulan. Ledakan, berat sarung tangan esensi yang mengalir menjadi mengejutkan. Ditambah dengan domain kekacauan dan penjara yang menekan seni surgawi, kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, cahaya pedang pihak lain segera menyebar. Momentum tinju itu tidak berhenti dan terus menghantam ke arah sesepuh berjubah hitam itu. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis, dan dia menggunakan pedangnya untuk memblokir di depannya. Dentang, tinju Lu Ming mendarat di pedang itu, menyebabkannya meledak. Tinjunya tidak berhenti dan terus mendarat di sesepuh berjubah hitam. Tetua berjubah hitam mengeluarkan raungan marah dan tubuhnya meledak seperti pedangnya. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, tapi dia bahkan tidak memiliki senjata suci. Dia sangat lemah. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Jika kata-kata Lu Ming didengar oleh orang-orang dari sekte kecil, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Senjata Sein adalah senjata khusus yang digunakan oleh para ahli alam Sein. Benda itu sangat berharga, dan sangat sedikit orang di bawah alam suci yang memilikinya. Lu Ming hanya bertemu dengan para jenius top yang memiliki senjata suci karena mereka diasuh secara mendalam oleh sekte masing-masing. Beberapa sekte kecil bahkan tidak memiliki senjata suci. Bahkan jika beberapa dari mereka memiliki senjata suci, itu akan dianggap sebagai harta paling berharga dari sekte tersebut. Bahkan di 13 sekte teratas di benua Azure, sebagian besar kaisar bela diri LV8 dan LV9 menggunakan senjata spiritual raja. Bahkan banyak setengah biksu yang menggunakan senjata spiritual milik raja dibandingkan dengan senjata suci. Segudang domain iblis. Di sisi lain, Xie Nianxing berteriak dan menyebarkan wilayah kekuasaannya. Di wilayah kekuasaannya, ada iblis wanita cantik yang duduk bersila, menekan lingkungan sekitar. Seorang lelaki tua di alam kaisar bela diri LV9 diselimuti oleh wilayah semua iblis milik Xie Nianxing. Dia meraung marah dan dibunuh oleh telapak tangan Xie Nianxing. Segudang domain iblis. Tampaknya kekuatan tempur pejabat kecil itu menjadi lebih kuat setelah menjadi kaisar bela diri. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia ikut berbahagia untuk Xie Nianxing. Tidak heran dia diterima sebagai murid langsung oleh master sekte dari sekte iblis Tian Yu dan menjadi orang suci dari sekte tersebut. Tubuh astral Xie Nianxing jelas lebih unggul. Lu Ming bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Xie Nianxing. Saat Lu Ming memikirkan hal ini,
Tian Cui dan Sue Ningxin juga masing-masing membunuh 1 orang. Dari 7 hingga 8 ahli, hanya tersisa 3. Pergi-pergi. 3 orang yang tersisa hampir mati ketakutan saat mereka melarikan diri dengan panik. Lu Ming dan 2 lainnya tidak mau repot-repot mengejar mereka. Orang-orang ini jelas berasal dari sekte kecil, jadi mereka tidak mengambil hati mereka. Kami akan membagi bagian kayu dupa Phoenix ini secara merata. Lu Ming mengambil kayu dupa Phoenix dan memadatkan esensi vitalnya menjadi sebilah pedang. Dia membagi kayu dupa Phoenix menjadi 4 bagian, 1 untuk masing-masing bagian, dan menyimpannya. Mungkinkah ada pohon dupa Phoenix yang besar di dataran angin surgawi? Tian Cui menjilat bibirnya, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala. Bagian itu jelas hanya sebuah cabang. Jika dahannya begitu besar, seberapa besarkah batangnya? Burung Dewa Phoenix tinggal di dataran angin surgawi. Mungkin, ia hidup di cabang utama kayu dupa Phoenix. Lu Ming berspekulasi. Kemudian, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Adik perempuan. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar, dan Mo yang terbang dari samping. Lu Ming, Xie Nianxing, Tian Cui, dan Sue Ningxin semuanya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan bertemu Mo yang di sini. Adik junior, aku akhirnya menemukanmu. Mo yang memiliki senyuman di wajahnya saat dia terbang dan menatap Xie Nianxing dengan prihatin. Seseorang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak ipar sudah menyuruhmu pergi, jadi kenapa kamu masih datang ke sini? Kata Tian Cui dengan nada menghina. Mo yang melirik Tian Cui, kilatan tajam di matanya. Jika Xie Nianxing tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh Tian Cui, Lu Ming, dan 2 lainnya. Adik perempuanku adalah orang suci dari sekte iblis Tianyu. Aku diperintahkan untuk melindunginya. Aku harus tetap di sisinya. Kata Mo Yang. Mo Yang, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Lu Ming secara alami akan melindungiku. Xie Nianxing mengerutkan kening. Adik junior, aku mengikuti perintah Tuan. Saya tidak berani untuk tidak taat. Kalau tidak, aku akan dihukum ketika aku kembali. Jadi, meskipun kamu mengusirku, aku akan mengikutimu. Kata Mo Yang. Cek, kulit beberapa orang bahkan lebih tebal dari kulit gajah. Kata Tian Cui dengan sedih. Itu bukan hanya seekor gajah. Itu bahkan lebih tebal dari tembok kota. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Sue Ningxin mengikuti. Diam, jika kamu berani menghinaku lagi, aku akan membunuh kalian semua. Mati, Mo yang berteriak. Aura kekerasan menyebar dari tubuhnya, dan ki iblis melonjak ke langit. Ki iblis yang padat itu seperti nyala api. Bang, bang, Tian Cui dan Sue Ningxin ditekan oleh aura ini, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Bas, Lu Ming muncul di depan Tian Cui dan Sue Ningxin. Dia melebarkan sayap hitamnya untuk menahan aura Mo Yang. Mo Yang adalah salah satu dari 10 orang jenius di wilayah Azure. Tingkat pengolahannya sudah mencapai alam setengah biksu, dan ia jelas bukan sosok yang bisa mereka kalahkan. Mo Yang, mereka adalah temanku. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melakukannya pada mayatku. Xie Nianxing muncul di samping Lu Ming dan menatap Mo Yang. Mata Mo Yang dipenuhi api kecemburuan, seolah-olah akan terbakar. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, adik junior terlalu banyak berpikir. Mereka adalah temanmu, mengapa aku harus melakukan sesuatu terhadap mereka? Ayo pergi, aku ikut denganmu. Mungkin ada beberapa harta karun besar di dataran angin surgawi. Xie Nianxing memandang Mo Yang dengan dingin. Dia tidak berdaya. Mo Yang bersikeras untuk mengikutinya. Tanpa ada orang lain di grup, mereka melanjutkan perjalanan. Dataran angin surgawi sangat luas. Mereka terus melakukan perjalanan ribuan mil, melewati banyak tornado besar, dan perlahan memasuki dataran angin surgawi. Di tengah perjalanan, dia mendengar Phoenix menangis beberapa kali lagi, tapi rasanya suaranya semakin pelan. Yi, lihat ke sana, sepertinya ada sepotong kayu dupa Phoenix. Tiba-tiba, Mo yang menunjuk ke suatu arah. Semua orang menoleh, dan memang, di sebelah kiri, mereka melihat bagian kayu dupa Phoenix. Di sana, ada batu-batu besar yang terbuka. Batu-batunya sangat halus, mungkin karena sudah terkikis oleh angin.
Kayu dupa Phoenix berada tepat di antara bebatuan besar. Semua orang bergegas. Tidak ada yang memperhatikan cibiran puas di mata Mo Yang, serta niat membunuh yang dingin. Tidak bagus, ada penyergapan. Mundur. Saat mereka mendekati hutan dupa Phoenix, Lu Ming merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia meraung dan mencoba menarik Xian Yanxing dan yang lainnya kembali. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, setidaknya selusin sosok bergegas keluar dari balik batu besar dan mengepung Lu Ming dan mereka berlima. Yu Sheng, Sekte Dewa Surga, dan Sekte Racun Keinginan. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Yu Sheng. Sedangkan yang lainnya, mereka sudah tidak muda lagi. Dari pakaian mereka, ada orang-orang dari Sekte Dewa Langit dan Sekte Racun Keinginan. Lu Ming, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Mata Yu Sheng dingin. Bocah ini membunuh begitu banyak orang kita. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Seorang lelaki tua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Aura yang sangat mengejutkan muncul dari tubuhnya. Setengah suci, ekspresi Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningxin, dan Xian Yanxing berubah drastis. Pihak lain telah mengirimkan ahli setengah Sein. Ledakan, ledakan. Setelah itu, beberapa aura menakutkan muncul. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming dan yang lainnya. Setengah biksu lagi. Sekte Dewa dan Sekte Yudu sama-sama memiliki setengah orang suci. Total ada 3 orang setengah biksu. Meskipun alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 hanya berjarak 1 tingkat dari alam setengah Sein, perbedaannya sangat besar. Itu tidak sesederhana 1 level. Tian Cui dan Sue Ningxin, yang berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan LV8, bahkan bisa membunuh ahli alam bela diri puncak LV9 biasa. Namun, mereka bukanlah tandingan seorang setengah biksu. Belum lagi, ada 3 orang setengah biksu. 1,5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming kembali ke lembah Dewa Naga dari pegunungan Chang, dia dikepung oleh roh jahat. Hanya setengah orang suci yang hampir memaksa Lu Ming menemui jalan buntu. Jelas sekali bahwa Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu bertekad untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Terlebih lagi, di dataran Sky Gale, Lu Ming dan yang lainnya akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Lembah Dewa Naga tidak dapat membalaskan dendam mereka. Mati di area terlarang adalah hal yang normal. Kalian berdua dari Sekte Iblis Tian Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda bisa pergi sekarang. Tetua Sekte Tianshan yang berambut putih memandang Mo Yang dan Xian Yanxing. Baiklah, kami akan segera pergi. Mo Yang buru-buru berkata. Tidak, aku tidak akan pergi. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di samping Lu Ming dengan tatapan penuh tekad di matanya. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Lu Ming sangat berani telah menyinggung Sekte Dewa dan Sekte Racun Keinginan. Dialah yang mencari kematian. Kenapa kamu harus menemaninya? Mo Yang meraung, sangat cemburu. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ini hidupku sendiri, aku yang memilih. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak, kamu adalah adik juniorku, perawan suci dari Sekte Setan Tian Yuku. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada tuanku dan seluruh Sekte Setan Tian Yu? Aku harus membawamu pergi. Mo Yang berkata dengan tegas. King kecil, pergilah. Saat ini, Lu Ming berbicara. Tidak, aku ingin tinggal bersamamu. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Tatapannya tegas. Dia tahu bahwa Lu Ming melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tapi dia tidak mau pergi. Bas. Tepat pada saat ini, Mo Yang mulai bergerak. Dia meraih bahu Xian Yanxing dan menuangkan kekuatan hukum nomologisnya, menyegel budidaya Xian Yanxing. Lalu, dia meraih Xian Yanxing dan mundur dengan kecepatan tinggi. Mo Yang, lepaskan aku. Xian Yanxing meraung. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mati bersama Lu Ming. Mo Yang berkata dengan dingin. Dia meraih Xian Yanxing dan meninggalkan pengepungan. Lakukan. Saat Mo Yang dan Xian Yanxing mundur, tetua berambut putih dari Sekte Tianshan meraung. Tombak panjang muncul di tangannya. Itu memancarkan aura yang sangat tajam saat dia menikamnya ke Lu Ming. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata suci. Huala. Sayap hitam muncul di punggung Lu Ming.
Pada saat yang sama, perisai senjata suci muncul di depannya. Dentang, tombak panjang itu menghantam perisai suci dan membuatnya terbang. Tombak panjang itu tidak berhenti dan terus menusuk sayap hitam itu. Lu Ming merasakan tubuhnya gemetar saat dia dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Tian Cui dan Sue Ningxin menggunakan senjata Sein mereka secara bersamaan. Namun, setengah biksu lawannya juga sudah mulai bergerak. Dia juga mengendalikan senjata Seinnya, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Tian Cui dan Sue Ningxin bukanlah tandingannya. Mereka dikirim terbang seperti Lu Ming. Darah dan ki mereka bergejolak, dan mereka hampir muntah darah. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, ayo pergi dulu. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming muncul di samping Tian Cui dan Sue Ningxin. Kali ini, Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu telah dipersiapkan dengan baik. 3,5 biksu memegang senjata suci, dan bahkan beberapa ahli bela diri kerajaan tingkat 9 juga memegang senjata suci. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh melebihi kekuatan mereka saat ini. Gelembung, Lu Ming berseru, kicau. Gelembung melambaikan cakar kecilnya dan terowongan ruang waktu muncul. Mereka bertiga hendak melintasi terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Kamu ingin pergi, bermimpilah. Setengah biksu lain dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali besar seukuran gunung hancur dan menekan pintu masuk terowongan ruang waktu, menghalangi jalan mereka bertiga. Serang keluar, ke arah Sekte Yudu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningxin. Meskipun racun Ki Sekte Yudu sangat kuat dan bisa membunuh tanpa jejak, kekuatan serangan frontalnya jauh lebih rendah daripada Sekte Tianshan. Karena terowongan ruang waktu diblokir, mereka akan secara paksa keluar dari arah Sekte Yudu. Membunuh, Tian Cui meraung. Mereka bertiga berkumpul dan mengendalikan senjata Sein mereka, sambil menyerang ke arah Sekte Yudu. Suara mendesing, suara mendesing. Di sampingnya, segala macam serangan dilancarkan pada mereka bertiga. Lu Ming mengendalikan perisai senjata suci dan sayap hitam untuk bertahan dengan sekuat tenaga, menyelimuti ketiganya. Berdebar, ledakan. Segala macam serangan mendarat di perisai dan sayap hitam Lu Ming, menciptakan ledakan keras. Tubuh Lu Ming bergetar saat ki dan darahnya bergejolak dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Tian Cui meraung marah sementara Sue Ningxin meraung seperti naga. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka dan terus menyerang ke depan. Kekuatan tempur keduanya sungguh mencengangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka kecuali mereka sudah berada di level setengah Sein. Beberapa ahli Sekte Yudu diledakkan oleh palu raksasa Tian Cui, berubah menjadi gas beracun dan mundur. Ketiganya bekerja sama dan menyerang ke arah itu. Mereka akan keluar dari pengepungan. Hukum Poison Ivy, berkelilinglah. Setengah biksu dari Sekte Racun Nafsu sedang bergolak dengan gas beracun. Dia berteriak dan menekankan tangannya ke udara. Suara mendesing, tanaman merambat beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Setiap tanaman merambat beracun penuh duri. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari, menyelubungi Lu Ming dan dua lainnya. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah. Jenis Ivy beracun ini terbentuk dari hukum Ivy beracun. Itu penuh dengan racun dan sangat keras. Serangan Tian Cui dan Sue Ningxin mendarat di tanaman Ivy beracun, namun mereka tidak mampu menerobosnya. Tanaman Ivy beracun mengepung mereka bertiga dari segala arah dan dengan cepat menutup. Suara mendesing, sayap hitamnya membesar dan melingkari ketiganya, membentuk bola bundar. Pada saat berikutnya, hukum racun Ivy tiba, dan melilit bola bundar yang dibentuk oleh sayap bulu hitam. Zas! Tanaman merambat beracun melilit sayap hitam, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, tapi bagaimanapun juga, sayap hitam adalah senjata suci, dan tanaman merambat beracun tidak dapat mematahkannya. Bahkan senjata Sein Bright level terendah pun tidak bisa dipatahkan oleh seorang ahli setengah Sein. Hanya ahli alam Sein yang bisa menghancurkan senjata Sein dengan paksa. Huff, apa gunanya bersembunyi di cangkang kura-kura? Mari kita lihat apakah senjata Seinmu dapat melindungimu dari tornado itu. Kata setengah biksu dari Sekte Yudu dengan dingin. Dia mengendalikan tanaman merambat beracun dan terbang menuju tornado. Saat ia mendekati salah satu tornado tersebut,
maka setengah biksu dari Sekte Yudu melemparkan sebuah telapak tangan, dan tanaman merambat beracun yang menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya langsung terbang menuju salah satu tornado tersebut. Lu Ming, di kejauhan, Xian Yanxing meraung dan berjuang mati-matian. Namun, Mo yang memeluknya erat dan dia tidak bisa bergerak. Haha, Lu Ming, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan tetap mati jika melawan Sekte Tianshan. Yu Sheng tertawa, dan EBSP, huhu. Tornado itu bersiul di udara dengan cara yang menakutkan. Perlahan-lahan ia bergerak menuju kedalaman dataran angin surgawi. Orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu mengawasi dari luar untuk beberapa saat. Melihat tidak ada pergerakan, mereka pergi satu demi satu. Mo Yang, lepaskan aku. Xian Yanxing meraung. Matanya yang indah dipenuhi bekas darah dan niat membunuh yang dingin. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Lu Ming dan yang lainnya dikirim ke tornado dan mereka pasti mati. Mereka pantas mendapatkan ini. Siapa yang meminta mereka untuk menyinggung Sekte Dewa dan Sekte Racun Keinginan? Mo yang tertawa dingin, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lu Ming akhirnya mati. Xian Yanxing seharusnya sudah menyerah sekarang. Mo Yang, biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat ini, Xian Yanxing sebenarnya sudah tenang. Namun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang, menyebabkan Mo Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Jalang. Bagaimanapun, Lu Ming sudah mati. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Mo Yang mengertakkan gigi saat dia melepaskan Xian Yanxing. Begitu dia melepaskan Xian Yanxing, ki iblis Xian Yanxing meledak dan budidayanya pulih. Budidaya Xian Yanxing telah dipulihkan, tetapi matanya bahkan lebih dingin. Dia memandang Mo Yang dan berkata, Mo Yang, kamu benar-benar tercela. Anda sebenarnya berkolusi dengan Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu untuk menyakiti Lu Ming. Anda benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 talenta mengerikan di wilayah Azure. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Adik perempuan, apa yang kamu katakan? Ekspresi Mo Yang sedikit berubah, dan dia menunjukkan senyuman jelek. Katakan apa? Apakah dia tidak berani mengakui perbuatannya? Bagaimana Sekte Dewa Langit dan Sekte Racun Keinginan tahu di mana kita berada? Untuk bisa melakukan penyergapan di sini dengan sangat akurat, jika bukan seseorang yang membocorkan informasi, apa yang mungkin terjadi? Kamu sengaja mencari kami lalu ikut bersama kami hanya untuk memberitahu kami. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Dia sangat cerdas. Sebelumnya, dia mengira pertemuan dengan Mo Yang hanyalah sebuah kebetulan. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa semuanya telah diatur oleh Mo Yang. Adik junior, jangan memfitnahku. Wajah Mo Yang dingin. Kamu paling tahu apakah kamu melakukannya atau tidak. Aku memperingatkanmu, jangan ikuti aku lagi, atau aku akan membunuhmu. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Kemudian, dia bergerak dan terbang menuju tornado tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Jalang, cepat atau lambat, aku akan membuatmu memohon belas kasihan di depanku. Saat dia melihat Xian Yanxing pergi, mata Mo Yang dipenuhi dengan keganasan dan api keinginan jahat. Xian Yanxing mendatangi tornado yang dimasuki dan diamati Lu Ming dari jauh. Dan EBSP, tornado itu bersiul dan perlahan bergerak menuju dataran angin surgawi. Xian Yanxing mengikuti tornado itu dan bergerak lebih jauh ke dalam gua. Setengah hari kemudian, ekspresi Xian Yanxing berubah. Di depannya banyak terjadi angin puting beliung. Yang ini sebenarnya sedang berkumpul dengan tornado lainnya. Ada banyak tornado di sana, menghalangi jalan Xian Yanxing. Lu Ming, kamu memiliki diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai adalah item yang hanya bisa disempurnakan oleh ahli tingkat raja. Seharusnya mampu menahan kekuatan tornado, kan? Xian Yanxing bergumam, tapi meski begitu, matanya masih penuh kekhawatiran. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan baru pergi ketika tornado Lu Ming benar-benar hilang dari pandangan. Segera setelah Lu Ming dan yang lainnya terlempar ke dalam tornado, angin yang menakutkan bersiul dan berputar, memotong tanaman ivy di luar. Tanaman merambat beracun terbentuk dari kekuatan hukum dan sangat kuat. Namun, di tengah angin kencang, mereka dengan cepat terpotong dan berubah menjadi abu.
Tanda tanya titik titik titik. Angin bertiup di sayap hitam, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga, dan sayap hitamnya terus bergetar. Sial, kita telah diterbangkan menjadi tornado. Tian Cui meraung. Apa yang kita lakukan? Tornadonya terlalu kuat, kita tidak bisa keluar darinya. Sue Ningxin mengerutkan keningnya. Buk buk buk. Setelah beberapa saat, kepakan sayap hitam menjadi semakin intens. Domain kekacauan yang Lu Ming tutupi dengan sayap hitam tidak dapat menahan tebasan angin kencang sama sekali. Dalam waktu singkat, domain kekacauan dibelah. Tubuh Lu Ming bergetar. Kekuatan mengerikan melewati sayap hitam dan melonjak ke tubuhnya. Kakak senior, ayo masuk ke diagram gunung dan sungai. Kata Lu Ming. Diagram gunung dan sungai adalah harta karun yang hanya bisa disempurnakan oleh ahli tingkat kaisar. Itu harus mampu menahan hembusan angin. Adapun cara keluarnya, dia hanya bisa memikirkan caranya nanti. Angin di sini terlalu kencang, begitu kencang bahkan dengan alam budidaya gelembung, dia tidak bisa membuka terowongan ruang waktu untuk bergegas keluar. Ini karena saat terowongan ruang waktu dibuka, terowongan itu akan hancur oleh angin. Kemudian, glabella Lu Ming bersinar dan dia memasukkan Tian Cui dan Sue Ningxin ke dalam diagram gunung dan sungai. Saat dia hendak memasuki diagram gunung dan sungai, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena saat ini, dia merasakan manik yang membeku di udara di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Manik yang dibekukan di udara adalah harta karun atribut angin. Mungkin bisa menahan angin. Lu Ming sangat gembira. Dengan satu pemikiran, manik yang membeku di udara terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di atas kepalanya. Manik yang membeku di udara bergetar sedikit dan seberkas cahaya hijau bersinar, menyelimuti Lu Ming. Saat ini, getaran pada sayap hitam menghilang. Lu Ming merasa angin kencang secara otomatis berputar setelah bertemu dengan energi yang dipancarkan oleh manik-manik yang membeku di udara. Lu Ming sangat gembira, manik yang dibekukan di udara memang berguna. Setelah itu, Lu Ming mempertahankan sayap hitamnya dan lingkaran cahaya hijau menyelimuti dirinya. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, ia akan menghindari lingkaran hijau saat bersentuhan dengannya. Suara mendesing. Saat ini, seberkas cahaya hijau terbang dari bawah tornado. Itu adalah kristal hijau seukuran kepalan tangan. Itu adalah kristal angin. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengenali jenis kristal ini. Batu kristal angin adalah jenis batu kristal yang hanya dapat terbentuk di tempat dengan konsentrasi elemen angin yang sangat tinggi setelah jangka waktu yang lama. Itu adalah harta karun dengan atribut angin dan sangat berharga. Angin kristal terbang langsung ke manik yang membeku di udara, memasukinya, dan menghilang. Lu Ming merasa pancaran cahaya pada manik yang membeku di udara tampak lebih kuat. Sambil menangis, seekor burung terbang keluar dari manik yang membeku di udara dan berputar mengelilinginya, seolah sedang bersorak. Titik titik titik. Manik yang membeku di udara menyerap energi angin kristal. Lu Ming melihat ke segala arah. Angin kencang menghalangi pandangannya dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Namun, Lu Ming merasa tornado itu terus bergerak. Setelah sekian lama, tiba-tiba, kristal angin lain terbang dari bawah dan menyatu dengan manik yang membeku di udara. Cahaya yang dipancarkan oleh manik yang membeku di udara menjadi lebih terang. Melihat ini, Lu Ming tidak terburu-buru untuk keluar. Dia memasuki diagram gunung dan sungai dan Tian Cui. Sue Ningxin dan Lu Ming mengatakan sesuatu lalu keluar lagi. Mereka membiarkan manik yang membeku di udara mengapung dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah hari, manik yang dibekukan di udara telah menyerap total 5 kristal angin. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar puting beliung, terjadi getaran. Mungkinkah ia bergabung dengan tornado lainnya? Lu Ming menebak. Pada saat ini, burung di atas manik yang membeku di udara berkicau, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke samping. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengendalikan manik yang membeku di udara dan menerbangkannya ke sisi tornado. Tornado tersebut tidak menghalangi mereka sama sekali. Lu Ming melewati tornado secara langsung dan melihat ada tornado lain di sebelah tornado tersebut. Titik titik titik. Saat Lu Ming keluar, dia memasuki tornado lainnya. Suara mendesing. Begitu mereka memasuki tornado, kristal angin terbang ke dalam manik yang membeku di udara. Haha,
ternyata manik yang dibekukan di udara ingin menyerap kristal angin. Kalau begitu, aku akan menyerap sebanyak yang aku mau. Lu Ming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia mengendalikan manik yang membeku di udara dan terbang menuju dasar tornado. Segera, ia menyerap 5 kristal angin lainnya. Kemudian, Lu Ming mengendalikan manik yang membeku di udara dan bergegas keluar dari tornado. Lu Ming menemukan bahwa ada banyak tornado yang berkumpul dan letaknya berdekatan. Lu Ming tidak melihat kedua kalinya dan terus bergegas menuju tornado berikutnya. Begitu saja, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming telah memasuki lebih dari 10 tornado. Manik yang dibekukan di udara telah menyerap lusinan kristal angin. Sinar hijau pada manik yang membeku di udara sangat kaya dan mempesona. Saya sudah cukup menyerap. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia kemudian mengendalikan manik yang membeku di udara dan meninggalkan tornado. Ada ruang kosong di luar. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa ruang kosong itu dikelilingi oleh tornado. Mereka berdekatan satu sama lain dan mengelilingi ruang kosong.